Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail innallaha ma'as sabirin. Al-qail wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah bikulli syai'in qadra. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-qail wallahu ma'al 'abdi ma dhalla biha ma ba'd. Ashabul fadilah, alim ulama, hadirin para jamaah muslimin muslimat Masjid Agung Jami' dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selalu sampaikan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan nikmat anugerah. Apapun yang kita butuhkan, hanya sebagian kecil kadang-kadang kita diuji oleh Allah. Tapi kita syukur padanya. Yang kedua, kita lanjutkan adanya pertanyaan begini. Pak Mujahid, syukur, sabar, tawakal. Kapan kita harus bersyukur, kapan kita harus bersabar, dan kapan kita harus bertawakal. Terus apa beda itu seluruhnya? Manfaatnya apa? Ini kompleks sekali ini pertanyaannya. Yang pertama syukur. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia akan mendapatkan nilai positif dari syukur itu untuk dirinya. Di ayat yang lain disebut wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Barang siapa yang kufur akan mendapatkan adab. Nah, sekarang yang kita jadi pikiran kita ingin ditambah enggak oleh Allah kenikmatan ini? Ingin, syukurlah. Nah, bagaimana kalau kita syukur kita lagi kondisi susah? Katakanlah ditinggal istri meninggal, anak meninggal, harta lagi tertipu, usaha jatuh. Bagaimana kita akan bersyukur? Nah, kalau kita sadari, kalau kita sadari bahwa justru dalam kondisi kita jatuh, kita butuh pertolongan. Pertolongan itu akan diberikan kalau kita bersyukur. Nah, bagaimana syukur dalam kondisi susah? Susah itu kan cuma satu titik. Titik yang lain kita kan tidak susah. Berapa nikmat yang Allah berikan pada diri kita dengan jumlah yang tidak terhitung. Hanya 1-2 yang diambil. Sesaat itu. Seakan-akan nikmat yang Allah kucurkan sekian lama tak berarti. Ini termasuk kufur ini orang. Katakanlah. Allah itu memberikan rezeki 1 miliar. Diambil cuma 5 juta. Lah kok Rasulullah? Coba kita pikir. Untuk mengantisipasi agar kita jatuh pada suasana lagi susah, supaya kita bisa bersyukur. Pola pikir kita ke sana. Contoh kecil begini. Ada anak biasa berangkat sekolah. Disiapkan sangu oleh ibunya. Anak lagi siap-siap makan-makan, sangu sudah disiapkan di meja setiap hari.
Suatu saat ibunya lupa, tidak menyiapkan sangu di situ. Anak marah-marah. Yang tadinya orang tua itu punya rasa kasih sayang dan belas kepada anak, dengan tindakan anak yang seperti ini, ibu bisa jadi kesinggung. Oh anak, kamu kok keburu marah-marah? Lah ya sudah siapkan ke sekolah. Kemana sangunya? Tetap marah-marah. Ya ibu lupa. Ya lupa, jangan sampai lupa. Kalau sekolah mesti harus sangunya. Saya tetap ngotot. Lama-lama belas kasih sayang orang tua berubah jadi kejengkelan karena anak tidak mau menyadari diri. Ini gambarannya, kalau kita diberikan kenikmatan Allah sudah tidak terhitung jumlah banyaknya, diambil kecil saja, kok kita jadi salah paham. Tak obatnya sebagaimana ibu tadi. Ibu tuh sayang kepada anak. Betapa tidak, anak masih tidur, ibu sudah bangun, masak-masakan, adang dan lain sebagainya. Nanti anak saya mau berangkat sekolah biar sarapan siap. Coba, segitu perhatiannya orang tua. Cuman hanya sekecil itu saja, ibu lupa, tidak menyiapkan sangu. Marah-marah luar biasa. Ibu jadi berbalik. Rasa kasih sayang jadi hilang, muncul kejengkelan. Allah pun juga seperti itu. Beda lagi dengan anak satu lagi yang namanya Ahmad Mujahid. Beda. Setelah disiapkan makan-makan sarapan, dilihat di meja kok tidak ada uang. Nah, ini ibu mesti lupa. Nah, Ahmad Mujahid mikir, ibu ini lupa atau memang tidak punya duit. Sudahlah. Yang penting sekarang jam berapa? Oh, masih 6:30 kurang 5 menit. Saya tak berangkat sekolah, tidak usah naik mikrolet. Saya tak setengah lari cepat. Biar nyampe di sekolah, biar tidak terlambat. Segera, nyun pamit. Sampun bu, nyun pamit. Ya nak, ya hati-hati. Nggih. Ibunya lupa. Begitu sampai sekolahan dia masuk tidak telat. Bahkan, katakanlah telat. Dipares sama gurunya, suruh berdiri selama pelajaran jam 1, berdiri terus, dipares karena telat. Ya. Begitu sampai pulang, telat juga. Biasanya datang itu jam 1 sebelah datang, ini kok jam 2 baru datang. Ibunya agak sedikit curiga. Kok dengarin sih nak? Kamu biasanya pulang 1 seperti sampai jam 2. Kemana kamu? Oh mboten kok bu, mboten teng pundi-pundi. Nggih saking sekolah nggih. Lho sampai terlambat. Nggih niki wau nggih rapi terlambat. Apa sebabe? Didedes terus kalau ibuke. Ibunya agak sedikit marah. Khawatir kalau anaknya kepengaruh macam-macam. Dimarahi sama ibunya. Lho dia marah itu tetap disembunyikan. Sebabnya apa telat? Setelah sore hari temannya datang belajar bersama. Bu, Mujahid enten. Ono nak iko. Lho kon sapa? Kula kanca sak kelas kali putra panjenengan Mujahid menika. Iya. Sik to nak, aku kepingin takon. Anak kumpul ini mang kok terlambat. Jam 1. Nggih Bu, saken Bu, niku waktu kini sekolah nggih telat izin wau. Dipares kali gurune ngadeg sampai jam 1:30. Lah bos papi, ngapunten nggih Bu. Kira sih mboten dipun siapaken sangu. Dados lari niku mlaku teng sekolahan telat. Ibu esak astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadi telat anakku ki krono kuwi. Gak dipares, ya Allah. Ahmad jilek. Mat, dalam Bu, piye nak bapak ibu jaluk ngapur. Wonten napa Bu? Ibu lali gak nyepakno sal. Oh mboten napa-napa Bu. Lali wong namine tiyang lupa. Lha sampe kon dipares kaya ngono nah. Ya opo sih? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Wong ibu bendina niku nyangoni kula. Malah wis pisan ki nuwun mboten napa-napa. Pun mboten usah dipikir. Orang
jadi welas, Pak. Belasnya orang tua ngangkat derajat anak Ahmad Mujahid yang besok mestinya itu disiapkan sangu numpak mikro. Saiki ditukono sepeda motor. Nah, tadi sekalian numpak mikro wis. Numpak sepeda motor. Karena belas kasih sayang orang tuanya mengangkat derajat, Ahmad tanpa mendapatkan nikmat sing mestine numpak mikro, saiki numpak sepeda motor. Begitulah gambaran Allah. Maka walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah itu selalu menguji hidup kita dengan macam-macam. Rasa takut, kematian, kebangkrutan dan lain sebagainya. Sampai kadar seberapa kamu syukurmu kepadaku. Semacam digitukan oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diberikan kenikmatan sekian besar, terus diambil sekecil itu, tetap masih bersyukur, tur ngelenggono, nyadari, nerimo, pangeran tambah welas, Pak. Welase Gusti Allah ngangkat derajat, enggak. Tapi kalau kita marah-marah hanya karena sekecil itu, Tuhan jadi murka. Dibalik andekan Tuhan boleh bicara, lah iya sih, kau niku tak kei nikmat sak ngono keme tak cukup setitik ngamuk-ngamuk. Oh, anak ini tidak tahu diri. Lah tambah cilaka. Tambah cilaka. Kok ibu diamuk-amuk wis nak nek kaya ngono daripada aku kok lali mbok uring-uring maneh. Wis saiki gak usah sangu-sanguan wis terserah kon sekolah gak sekolah karepmu. Lah buyar. Buyar wis. Ya ibune putus asa. Nah, kalau Allah pun juga seperti itu. Gimana? Itulah kondisi apapun. La in syakartum manakala kamu bersyukur. Ini lafaz untuk siapa? Untuk mereka menerima nikmat tidak. Tidak kos ini untuk umum siapa saja. Dalam kondisi sakit kalau kamu tetap bersyukur akan aku sembuhkan. Kata-kata kasarannya begitu. Tapi kadang-kadang menungso ini yo nopo. Awak istuwe. Terus bunti, assalamualaikum, salam, ya napa, sehat-sehat. Duyai awak nih buntung wek, sikil cekot kabeh. Ngersolo nih, sing dibisik nang ngersolo nih. Rata-rata begitu. Mulane Gusti Allah niku dawuh ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei manusia yang punya nafsu baik, kembalilah kamu. Loh, disuruh kembali ada apa? Sebab ini tenggelam kepada hal yang tidak baik. Oh coba terus nomor niku bali oh. Mergo rata-rata 99% menungso uripe ngersula tok. Lah iya lah nek dolan mundak terus sembarang mundak nyambut gawe syarat ngene awake ra bangkrut Yesus. Lah bisa. Padahal iki gak bangkrut. Ngomong bangkrut, dibangkrut to temen mbek Gusti Allah. Rata-rata begitu. Wis opo ae wis. Untuk nyambut gawe biasanya jam 3 wis oleh duit 200.000. Sik oleh 15.000 senger sula. Apes dina iki. Lah bisa. Ngoten niku enten. Hampir semua manusia, bukan kok kata hampir semua. Ojo. Sebab ucapan itu sama dengan doa. Dahulu. Kemarin kan sudah saya terangkan. Dunia ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Siapa saja pakai. Dan di sana ada dua bagian. Satu bagian yang positif, satu bagian yang negatif. Yang positif ini sing nyenengno, sing negatif ini sing menghancurkan. Maka manusia juga diberikan alat untuk arah ke situ, namanya nafsu. Nafsu itu globalnya ada dua, kendati pun macam-macam, tapi globalnya ada dua. Satu nafsu bagus, satu nafsu jelek. Kalau nafsu bagus diarahkan ke bagus, akan jadi bagus.
Kalau nafsu jelek dihidupi ke arah yang jelek, akan jadi jelek. Maka segala ucapan kita didorong oleh nafsu, nafsu baik saja, jangan nafsu jelek. Gitu. Maka sugesti diri itu berpengaruh tinggi. Nabi katakan, wallahu ma'al abdi ma dhanna bi, Allah akan bersama dengan kamu. Apa yang kamu yakini? Saya sehat, Pak. Ya, kasado ada ring 8, jantung ring 8. 2008 dipunis mati. Saya kisih ceramah. Kenapa? Saya suka di saya sehat, saya kuat, saya berhasil, saya mampu, saya bisa, saya sukses. Jangan, Pak. Jangan. Pikiran itu longgar gitu. Tidak stres. Sebab aura ini bisa menggambarkan kondisi orang. Wong kuri urip ruwet dari wajahnya ketok. Bulai bulet. Gak bisa padang. Tapi kalau hidupnya itu ceria, fresh, happy, ini otomatis dah umur tuh, Pak. Ya. Saraf yang ada diri kita itu jangan dibikin tegang. Saraf itu kalau tegang kendor, tegang kendor, ngelokor, Pak. Tapi kalau fresh terus, segar terus gitu. Ya. Usia boleh tua, angka boleh meningkat, perasaan tetap gitu, Pak. Ya. Itu pengaruh sekali. Itu syukur. Maka syukur itu untuk siapa? Bukan spesial untuk orang yang mendapatkan nikmat saja. Mendapatkan cobaan pun harus syukur. Karena kita sadari itu sebagian kecil dari kenikmatan yang diambil. Lu kok ngersolo? Ya tambah buyarno baik pangeran. Kayak contohnya ngeten, Pak. Ada seorang mubalik, setiap hari ini mbak berkat. Mau jenengi ceramahin, dan mulai mesti bawa berkat. Oleh mubalik ini, berkat ini disimpan, yang perlu dimasukkan freezer yang masukkan kulkas. Pagi ditata lagi, dingeti lagi, dibagikan ke tetangga. Nah, jadi jeneng-jeneng gowo ya bosen, bagikan tetangga. Satu saat nggak bagi ke tetangga, berkomam bengi gak dikawani berkat, kau no berkat, sehingga isu gak tak bagi nang tonggo-tonggo. Tukang sampah liwat, begitu liwat, assalamualaikum yai, salam. Aduh pas teng dalem, nggih, mboten enten acara pas nganggur. Panjenengan dirasani apa? Tonggo niku lho. Terus wingi panjenengan bakal kirim-kirim berkat mulai ketok medite. Lho. Dadi krana enggak kirim berkat wingi sepisan, wis dirasani medit. Lah padahal bendino dikirimi. Hanya sekali enggak ngirimi. Wis dirasani medit. Apa kesimpulannya Kiai? Nah, timbangan ini ngangkai wong gak ngerti syukur. Aja tiga ikan oliannya. Lah, buyar. Akhirnya terdapat terus. Allah semacam itu, Pak. Sama. Jengkel. Bendino dikirimi kak matur nuwun sepisan tak ngerasani. Medit wis. Coba itu penjenengan bayangkan. Kalau penjenengan dijengkeli mbek pengen buka buyar, Pak. Buyar. Maka karena itu wa in ta'adzana rabbukum, saat diproklamirkan, diberitahukan kepada manusia, la in syarat anakala anda bersyukur. Untuk siapa? Lil am. Mau dia dapat nikmat kek, mau dia dapat musibah kek, tetap konsep syukur. Dan musibah kok syukur, nah, ya kenikmatan masih banyak, diambil sedikit aja kok ngersuloh. Ini termasuk wala ing kafartum, tapi konek kufur koyo gak ketok kabeh ya jengkel pangeran. Ijo tiga Ibril wis liyane
buyar. Ya. Nah, kaitannya apa Pak Mujahid antara syukur dengan sabar? Sabar ini modal pokok. Sebab apa? Begini, orang itu kalau mendapatkan cobaan, itu hati pasti berubah. Nah ini jangan diikuti. Kalau hati ini berubah tidak standar, maka sulit untuk berkomunikasi dengan Allah. Kondisi standar ini komunikatif dengan Tuhan. Roh itu kalau standar, kalau fitro, kalau tetap utuh keasliannya, itu connect terus dengan Tuhan. Tetapi kalau ini berubah, putus Pak, Tuhan tidak mau. Mulanya hati ini mangkel kok ndonga, percuma. Mari tukaran karo bojone sembayang. Wah. Lambene maca Fatihah, hatine mesu-mesu. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Dibutuhkan ini standar. Lah nek panjenengan sadar, kita itu tidak akan bisa komunikasi dengan Tuhan kalau batin kita tidak standar. Nah kita butuh tidak dengan Allah? Sangat super butuh. Jojokon. Aja sampai berubah. Apapun kondisi yang terjadi, benturan apapun, tahan. Sadari bahwa itu akan menjauhkan kita dengan Allah. Maka Allah katakan, innallaha ma'as. Pangeran iku bareng nang wis sabar. Lah sing gak sabar, yo gak diparingi pangeran. Lah nek jenenge bareng itu berarti qarib, dekat. Nek sekali apa? Uji budak wa tadai idadaani. Gak tak kabulno nek awakmu kontak nang kau. Jenenge kontak. Apa coba berdoa? Enggak, kerentek tok pangeran sudah tahu mau kontak. Sambung, Mbak. Sambung. Nabi Ayub dikasih penyakit kayak begitu. Apa beliau bilang? Ini masanya syaitan binasbin wa'adabin. Nggih Gusti. Anane kula kaya ngeten iki seperti kuda kalian iblis. Iblis nggodha keranten izin panjenengan. Mboten napa-napa. Ikhlas. Pangeran Pak atine gratis kok cik yo kon. Oh, wis siap. Goyangno sikilmu. Urkut birijlik ada mughtasilun baritun wa syarabun. Wis goyangno sikilmu. Tokno banyu jebret dikai adus adem diombe. Seketika sembuh. Karena hatinya sabar. Harus tawakal. Tawakal itu mentok paling notok setelah kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Tawakal. Selagi masih bisa berbuat toh. Jangan tawakal. Kena serangan jantung bala-balik. Gak tawakal blas. Gak ikhtiar blas. Metawakal. Ya mati, Pak. Mati. Ikhtiar. Gak iso dicarnya ini, gak iso. Lopo, kata itu obat ini luarang. Iku gak iso. Wis sing golek sing murah-murah. Golek murah-murah, tetep gak iso. Gak ketemu. Wis, tawakal. Karena ikhtiar sudah tak mampu. Kesana kemari mentok. Ya sudah, tawakal. Nah wis tawakal. Allah untuk memberikan jalan. Itu namanya tawakal. Kemarin dosa kira-kira ya setengah bulan yang lampu lah. Saya keburu-buru ceramah ke Surabaya. Ya. Dijadwalkan jam 8 persis sudah naik mimbar. Karena jam 11 saya lagi pindah tempat. Saya jam 5 masih di Malang. Hari Sabtu malam Minggu macet di setengah mati. Apa yang terjadi? Pembantu laporan. Yai, apa? Ini kok krocok. Ini suara toyo-toyo nopo nih. Setelah saya lihat, ternyata tandon air yang di atas itu otomatisnya tidak jalan. Pompanya ngisi terus, gak mati-mati. Wah, hampir piur. Kebetulan di rumah ada tukang. Saya kutip, Mas, munggah nang dukur tandon
Di kono otomatis ono tali ini cekel misari kadang mendukur rek muni ceklek banyu ini milih apa enggak bari ngono duk namanya ceklek mati apa enggak banyu ini nggih enggak diangkat ceklek niki yai pun kula angkat ceklek niki ya wis mati lha niki sik milih hari ini bisa sik milih yai dadi ndak ada pengaruhnya bagus wis mudun apa sebabnya mikir mumet jam sudah mepet mau berangkat suasana suruh bikin sampai bengi gak teratasi bengi banjir gini caranya jopo caranya mumet wati kemerungsung bingung kabeh ya akhirnya apa telepon saya ke tukang listrik Mas Mansur saya main di sini tante nih jam sekarang juga ini oke berangkat setelah berangkat datang ke rumah dikontrol atas tidak masalah turun ke bawah akhirnya apa lani kiai penjenengan damel cepetan untuk mengantisipasi barangkali otomatis tidak fungsi dipakai ini sementara dan ini penjenengan ceteknya kan yuri terus muter mate saya kehilangan kesadaran karena apa? Gak sabar dari tidak sabar itu membuat pikiran jadi kayu pikiran tidak tenang hidayah tidak masuk jadi kacau itu karena tidak sabar apa itu artinya? Allah tidak memberikan petunjuk sebab apa? Adine gak sabar, tidak standar, tidak komunikasi. Lah Pak Mansur adine standar, gak kemerungsung-merungsung sebab gak susunan dimpi gitu. Dan iki napa? Padahal cetetan alternatif yang bikin saya. Mestinya yang lebih tahu saya daripada Pak Mansur. Tapi kenapa kok justru saja dilupa? Karena adine gak sabar. Niku gambaran wong gak sabar. Maka syukur, sabar, tawakal digandeng jadi satu ini Pak. Ya. Jadi tidak dispesialisasikan wong sabar itu wong sing kena musibah. Nah, orang punya rezeki yang banyak juga harus sabar. Sabar dalam arti apa? Bisa mengendalikan kemana ini rezeki harus saya bawa. Kalau kita sudah bisa berbuat demikian, insya Allah selamat Pak. Mudah-mudahan sekelumit kata yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan pengertian agar kita bisa mengintrospeksi diri dan self kontrol agar apa yang kita lakukan bisa lebih bagus daripada kemarin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك ورحمة الله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي يا متين يا مجيب السائلين إنك على كل شيء نسألك الإجابة استجب دعانا وتقبل حاجة ويسر جميع أمور دنيانا وديننا وأخرانا ومن حاجة إليك يا الله من جماعتنا هذه كله يا الله بمعيب بحمودي يا الله سجد عيسى راجي محمد السنياني سناوي يا الله أنا نورسني ماجي سرنا يا الله وربنا ديننا ناديا دين مصنعي كسني يا الله نسألك أن حاجاتنا وعجب الحاجة إليك من جمعنا لكل برحمتك يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli